الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا جامع هذه الأحاديث بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أبي يزيد معن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan insya Allah selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk melanjutkan kajian kita, itu pembacaan hadis Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kita masih di bab pertama, yang mana bab pertama ini membahas, menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Ikhlas itu urusan hati. Ikhlas itu urusan hati. Ikhlas itu seperti yang pernah kita sampaikan, tidak bisa dinilai oleh manusia. Ikhlas itu murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas tidak bisa dinilai dari perkataan, tidak bisa dinilai dari penampilan, tidak bisa dinilai dari zahir, dari yang apa dilihat oleh mata, tapi ikhlas yang bisa menilainya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amal ibadah kita ikhlas, maka akan diterima oleh Allah. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun umpama
kita selesai melaksanakan sholat maghrib, kita habis melaksanakan sholat isya, kita habis bersedekah, selesai ibadahnya, sholat maghribnya sah misalkan, sedekahnya sah misalkan, tapi niatnya tidak ikhlas untuk Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ikhlas tidak bisa dinilai oleh manusia. Jadi kita tidak boleh menvonis orang, oh kamu melakukan ini tidak ikhlas. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang menvonis ikhlas atau tidak ikhlas, yang menghakimi ikhlas atau tidak ikhlas hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam bab ini, bab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, di situ beliau akan menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ikhlas. Kita sekarang yang barusan kita baca hadis kelima. Hadis kelima diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Yazid Ma'an, namanya Ma'an bin Yazid, punya bapak namanya Yazid bin Akhnas, punya bapak lagi namanya Akhnas. Kenapa bapaknya dan kakeknya disebutkan sama Imam An-Nawawi? Disebutkan sama beliau alasannya, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Perawi hadis ini Ma'an, bapaknya Yazid, bapaknya lagi atau kakeknya Akhnas, mereka ini tiga-tiganya adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu adalah orang yang ketemu dengan Nabi setelah Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi di kehidupan dunianya, bukan di alam mimpi, dan ketemu dengan nabinya ketika Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang ketemu sama Nabi, cuman Nabi belum diutus sama Allah, kemudian dia meninggal, berarti bukan sahabat. Ibu Nabi, misalkan Siti Aminah, bukan sahabat. Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi, beliau yang mengasuh Nabi, tapi bukan sahabat. Karena definisi sahabat harus ketemu dengan Nabi setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amana bihi, dan dia iman kepada Nabi. Kalau ada yang ketemu Nabi setelah Nabi Muhammad diutus tapi tidak iman kepada Nabi, ya tetap tidak dinamakan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab itu ketemu dengan Nabi setelah Nabi Muhammad diutus tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak dinamakan sahabat. Syarat keempat, wa amana bihi wa mata 'alal iman. Harus orang tadi yang ketemu dengan Nabi setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia iman kepada Nabi dan dia harus meninggal dalam keadaan beriman. Umpama ada orang yang ketemu dengan Nabi setelah Nabi Muhammad diutus, iman dia kepada Nabi tapi meninggal dalam keadaan kafir, artinya murtad, orang tersebut tidak dinamakan sahabat. Itu adalah definisi sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Kata Imam An-Nawawi, perawi hadis kita ini yaitu Ma'an bin Yazid bin Akhnas, dirinya, wa abuhu, dan bapaknya, wajadduhu, dan kakeknya, sahabiyun, adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawi hadis kita ini ketemu atau sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi, kakeknya juga sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini sangat jarang sekali di antara sahabat-sahabat Nabi.
Kalau kita buka biografi sahabat Nabi, jarang ada orang dianya sahabat, bapaknya sahabat, kakeknya juga sahabat. Itu sangat jarang sekali. Bahkan ulama menyebutkan hanya ada di 1 atau 2, 3 keluarga. Yang pertama ini, Ma'an, sahabat, bapaknya sahabat, kakeknya juga sahabat. Yang kedua, keluarga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Beliau punya anak-anaknya semua sahabat Nabi. Anaknya yang laki-laki bernama Abdurrahman, sahabat Nabi. Ada anaknya yang bernama Abdullah, sahabat Nabi. Ada anaknya yang bernama Muhammad, sahabat Nabi. Yang perempuan ada Siti Asma, ada Siti Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, bapak mereka sahabat Nabi. Abu Bakar As-Siddiq punya bapak yang bernama Abu Quhafah, juga sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi 3 generasi semuanya melihat Nabi Muhammad, iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau ini Riyadhus Shalihin disebutkan, wahwa perawi hadis kita malam hari ini yang bernama Ma'an, wa abuhu dan bapaknya bernama Yazid, wa jadduhu dan kakeknya yang bernama Akhnas, itu mereka semua adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita mendengar nama sahabat Nabi, kita dianjurkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhu, gitu. Kita habis nyebutkan nama sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, dianjurkan kita doakan beliau radhiyallahu anhu. Kita habis, cuman kalau kita tahu Abu Bakar As-Siddiq punya bapak juga sahabat Nabi, berarti harus doanya radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Misalkan ada lagi sahabat lain yang bernama Jabir, punya bapak namanya Abdullah. Jabir bin Abdullah ini bapak dan anak sahabat Nabi. Ketika kita menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka berdua. Kalau kita tahu dirinya sahabat dan bapaknya juga sahabat. Kenapa kata ulama? Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, di dalam Al-Quran Allah ridha kepada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada sahabat Nabi dan sahabat-sahabat Nabi juga ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu gunanya kita tahu mana sahabat Nabi dan apakah bapaknya juga sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis kelima dari bab ikhlas yang dikumpulkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi, diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Ma'an. Apa yang Ma'an ingin sampaikan? Qal, Ma'an berkata, kana abi Yazid, bapakku Yazid, akhraja dananira yatasaddaqu biha. Suatu hari bapakku Yazid ini bersedekah, mengeluarkan beberapa dinar. Dinar itu uang yang terbuat dari emas. Mengeluarkan beberapa dinar, yatasaddaqu biha, yang mana bapakku tadi niatnya bersedekah dengan uang tersebut. Fawada'aha inda rajulin fil masjidi. Dia sedekahkan uang itu kepada seorang laki-laki yang ada di masjid.
Jadi bapak dari sahabat ini, masuk masjid, melihat di masjid ada orang yang butuh, dia keluarkan uangnya, bersedekah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fajitu, kemudian udah bapaknya pulang. Bapaknya Ma'an ini yang bernama Yazid pulang ke rumah. Ketika bapaknya pulang ke rumah, anaknya Ma'an, perawi hadis ini, masuk masjid. Ternyata ketika anaknya masuk masjid, orang yang barusan disedekahi oleh bapaknya uang, itu memberikan uangnya kepada anaknya. Jadi muter duitnya. Si bapak bersedekah untuk laki-laki yang di masjid tadi, akhirnya anaknya masuk ke masjid, laki-laki yang di masjid tadi uangnya diberikan kepada anak-anaknya. Ini menunjukkan bagaimana sahabat Nabi besar Muhammad SAW, walaupun mereka itu butuh dengan uang, tapi ketika mereka melihat ada orang lain yang butuh, mereka dahulukan orang lain. Itu sifat sahabat Nabi. Sampai-sampai diturunkan ayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Nabi Muhammad itu selalu mendahulukan orang lain di dalam masalah dunia, padahal mereka butuh dengan dunia tersebut. Diceritakan ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Rabi. Ini sahabat Nabi gugur di medan pertempuran Uhud. Selesai peperangan Uhud, sahabat-sahabat Nabi yang masih kuat, yang masih segar atau yang tidak terluka, keliling mencari sahabat-sahabat yang terluka, yang sedang sekarat. Ditemukanlah sahabat tadi yang bernama Sa'ad. Ini udah sekarat Sa'ad. Badannya itu luka semua. Ada yang bekas pedang, ada yang bekas panah, ada yang bekas tombak. Sudah tergeletak di padang pasir, tidak bisa bergerak. Apa yang dia sebutkan ketika datang sahabat lain? Tolong berikan aku air, pengen minum, haus. Karena diriwayatkan orang yang sedang sekarat itu biasanya haus. Tolong berikan aku air. Dicarikan air. Ketika mau diberikan kepada dirinya air, ini lagi haus ini, dia mendengar sebelah sana ada yang berteriak minta air. Apa kata sahabat Nabi Sa'ad? Tidak jadi, jangan kasihkan ke aku, kasihkan ke yang sana. Mungkin dia lebih butuh air tersebut. Ini air. Ini orang lagi sekarat, tinggal nunggu ajal, tidak bisa bergerak, tergeletak di panasnya padang pasir. Tapi ketika mendengar saudaranya minta air, kata Sa'ad, berikan kepada saudara. Sudah, sahabat tadi jalan ke sebelah sana. Betul, di situ ternyata sahabat Nabi juga yang tergeletak, haus, ingin diberikan kepadanya air. Yang kedua pun mendengar ada yang berteriak di sebelah sana minta air. Tidak jadi minum. Kata dia, berikan kepada fulan, mungkin dia lebih butuh air daripada aku. Ini sahabat keliling lagi ke orang ketiga. Persis kasusnya. Bahkan diriwayatkan oleh ulama sampai 7 orang. Ini orang bawa air keliling ke 7 orang. Dari yang pertama bernama Sa'ad sampai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tujuh-tujuhnya tidak ada yang mau minum air, karena ketika mau minum air, dia mendengar di sebelah sana ada sahabat lain yang butuh air. Sampailah ke orang ketujuh. Ketika orang ketujuh mau minum, tidak jadi. Kenapa? Karena dia mendengar yang pertama Sa'ad juga kehausan. Berikan kepada Sa'ad yang bawa air kembali
ke Sa'ad, ternyata Sa'ad sudah meninggal dunia. Belum sempat minum air. Balik ke orang yang kedua juga meninggal dunia. Sampai ke yang tujuh-tujuhnya meninggal dunia dan tidak meminum air. Allah turunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain, tapi kalau hal tersebut berkaitan dengan dunia, mereka dahulukan orang lain, padahal mereka butuh dengan hal tersebut, butuh dengan air tersebut, butuh dengan makanan tersebut, butuh dengan uang itu, tapi karena ada yang lebih butuh, mereka relakan. Nah, ini kasusnya sama. Ini laki-laki baru dapat sedekah dari sahabat yang bernama Yazid. Akhirnya anaknya Yazid yang bernama Ma'an masuk ke masjid. Ternyata Ma'an ini juga miskin. Akhirnya sama laki-laki ini uangnya tadi diberikan ke Ma'an tanpa dia ambil sepeser pun. Kalau orang zaman sekarang kan enggak Bu Pak dilihat dulu. Oh, setengah aja lah. Setengah atau sedikit untuk apa? Untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada Allah. Masih mending daripada dimakan sendiri semua, masih mending setengah. Tapi masih ada orang-orang seperti ini, seperti sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Kita pernah diceritakan oleh guru kita, Abuya Al-Habib almarhum Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf. Beliau mengatakan, beliau ini murid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki terkenal, orang yang sangat dermawan, terkenal. Kata Abuya Ahmad Naufal Al-Kaf, guru kami, pimpinan pondok pesantren Darul Habib, itu beliau mengatakan, pernah kata beliau, aku sedang bersama Abuya Muhammad di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Lagi etikaf. Tiba-tiba datang orang menghadap ke Abuya Sayyid Muhammad, membawa satu tas isinya uang. Satu tas isinya uang. Dia bawa. Ini wahai Abuya, aku hadiahkan kepadamu, terserah mau diapakan. Isinya bukan satu amplop, Bu. Satu tas. Ini yang cerita kepada kita Abuya Ahmad Naufal. Beliau hadir waktu itu. Diterima oleh Abuya Muhammad uang satu tas tadi. Udah. Yang menghadiahkan tadi pergi, etikaf lanjut. Karena beliau itu kalau etikaf di Masjidil Haram lama, bukan setengah jam, sejam, 2 jam, bahkan sampai 3 jam, 4 jam. Akhirnya selang berapa waktu datang lagi orang ke Abuya Sayyid Muhammad mengadu, butuh uang. Buat bayar ini, butuh uang dan tidak punya uang. Kata Abuya Naufal, tanpa mikir panjang, Abuya Muhammad tas tadi yang baru dihadiahkan oleh orang dikasihkan ke orang tersebut. Bukan dihitung dulu. Kalau kita dihitung dulu kan, hitung dulu, jangan semuanya sayang, gitu. Tidak. Tanpa pikir panjang, Abuya Sayyid Muhammad uang satu tas tadi yang baru dihadiahkan, baru beberapa waktu dihadiahkan kepada beliau, mungkin uang itu masih hangat, langsung dihadiahkan ke orang yang mengadu butuh tadi. Nah ini pewaris daripada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka bisa begitu? Mungkin kita berpikir, Habib, bagaimana kok bisa hati mereka itu gampang mengikhlaskan uang yang baru masuk kepada mereka, uang yang baru datang kepada mereka, rezeki yang baru mereka terima. Kenapa gampang mereka lepaskan? Karena mereka ketika melepaskannya, mereka hanya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa gampang uang tadi keluar dari tangan beliau? Karena yang beliau pandang bukan uangnya, bukan yang memberinya, bukan orang yang akan diberinya, tapi yang beliau pandang, yang beliau lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini titipan dari Allah. Ini titipan dari Allah dan diberikan kepada orang
yang membutuhkannya. Begitulah para pewaris daripada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan di Al-Qur'an, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Di ayat lain Allah katakan, keluarkan harta yang aku titipkan kepada kalian. Jadi yang kita miliki ini titipan dari Allah, harus kita keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi yang di masjid, sahabat yang diberikan oleh Yazid dinar, kepingan emas di masjid, ketika anaknya Yazid Ma'an masuk ke masjid, dia tahu anaknya Ma'an ini butuh uang, dia berikan uang tadi kepada Ma'an. Akhirnya fa'akhadtuha, kata Ma'an, karena aku lagi butuh sama duit, aku ambil uang tadi, aku ambil yang diberikan oleh orang yang di masjid. Fa'ataitu biha. Kemudian aku datang ke rumah. Pulang ke rumah, bapaknya Ma'an yang bernama Yazid tadi mengatakan, dari mana kau duit itu? Apa jawab Ma'an? Aku dapat duit ini dari orang yang di masjid. Kata bapak, itu duit aku, kata bapak. Itu duit itu aku sedekah untuk orang yang di masjid, bukan untukmu. Kenapa kau ambil? Nah, bapaknya marah sama anaknya. Karena dikira sama bapaknya, sedekahnya nantinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhirnya ujung-ujungnya yang ngambil duitnya anaknya sendiri. Makanya kata bapaknya, kenapa kau ambil? Apa? Wallahi ma iyyaka aradtu. Bukan kau yang aku inginkan. Bukan uang itu bukan aku niatkan untukmu, tapi untuk orang yang di masjid. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bapak dan anak ini menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadap Nabi. Kenapa? Ribut masalah ini. Si bapak mengatakan, uangnya aku sedekahkan untuk orang yang di masjid, bukan untukmu. Tapi kenapa kau ambil? Takutnya sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqal, akhirnya Nabi mengatakan, setelah mereka berdua menceritakan apa yang terjadi, Nabi katakan, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Wahai Yazid, kata Nabi. Yazid ini bapaknya tadi yang bersedekah. Wahai Yazid, kau telah mendapatkan pahala sedekahmu. Kau telah mendapatkan pahala yang kau niatkan. Ketika kau mengeluarkan uang tadi, niatmu untuk siapa? Untuk orang miskin yang ada di masjid tersebut. Maka kau sudah dapatkan pahalanya. Uang tadi dari orang miskin mau dikasihkan, dihadiahkan ke anakmu, ke keluargamu, atau ke orang lain, itu tidak mempengaruhi pahala dari sedekahmu. Nah, jadi kita kalau sedekah, jangan pinggir panjang, Bu. Ini nanti uangnya kemana ya? Gitu. Ini nanti minta fotonya, buktinya, kan gitu sekarang banyak tuh. Sedekahnya sedikit, minta buktinya banyak. Ada kan begitu orang sekarang. Minta buktinya banyak, sedekahnya sedikit. Minta foto, minta tanda tangan, minta surat terima, waduh repot. Kan begitu. Tidak perlu itu. Kenapa? Karena ketika kita sudah bersedekah, uang tadi keluar dari tangan kita, niat kita untuk Allah, mau uangnya di kemanapun, itu tidak bermasalah. Tetap pahala kita sudah dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau kita tahu, oh ini orang kalau dikasih uang, uangnya dibuat mabuk. Ini orang kalau dikasih uang, uangnya buat narkoba. Ini orang kalau dikasih uang, uangnya misalkan buat judi. Nah, itu tidak boleh kita kasih dia uang. Jelas itu. Ini orang kalau dikasih uang, minta-minta. Tapi kalau dikasih uang, buat mabuk. Jangan dikasih, Bu. Dosa kita kasih. Kalau kita yakin, gara-gara uang yang kita berikan kepadanya, dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin kita, di situ kita haram memberikan dia uang. Kenapa? Karena kita di situ sudah membantu orang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dapat dosanya. Jadi jangan mau rugi dua kali. Duit sudah keluar, dosa yang masuk. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tidak.
yang kita berikan kepadanya, sedekah kita, zakat kita. Kita yakin orangnya amanah. Kita tahu ini sedekah, ini zakat dikemanakan, maka tidak perlu banyak bukti untuk kita. Takutnya apa? Takutnya nanti ikhlasnya berkurang untuk Allah Subhanahu wa taala. Minta namanya disebutkan, minta difatihahkan, minta diupload, misalkan difoto, habis ikhlasnya. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikatakan oleh Nabi kepada bapaknya yang bernama Yazid, laka ma nawaita ya Yazid, untukmu, bagimu wahai Yazid, sudah kau dapatkan pahala dari sedekahmu, walaka ma akhadta ya Ma'an, dan bagimu wahai Ma'an, anaknya Yazid, kau sudah mendapatkan sedekah yang diberikan kepadamu. Artinya halalan thayyibah. Silahkan kau makan wahai Ma'an, itu sedekah halal untukmu. Walaupun itu uang bapaknya, tapi karena muter dari bapak ke orang miskin, dari miskin ke Ma'an, itu wahai Ma'an, kata Nabi, halal untukmu, boleh kau makan. Nah, itu hadis yang kelima yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, jadi tidak masalah uang yang kita sedekahkan mau dikemanakan. Yang penting kita tahu bukan ke tempat yang haram, maka pahala sudah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman jangan sembarangan bersedekah. Begitu aja. Oh, berarti Habib, kita sedekah kemana aja boleh? Jangan. Kita harus pintar-pintar dalam bersedekah. Shadaqatun jariyah. Sedekah yang terus mengalir. Nah, cari tempat yang mana sedekah kita kira-kira terus mengalir. Apa yang mengalir? Pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma kita harus pintar-pintar. Tapi kalau masalah habis itu uangnya mau dikemanakan, itu bukan urusan kita lagi. Urusan kita sama Allah sudah selesai. Yang penting ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-6 yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Ishaq, wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb ibni Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'bin ibni Lu'ay Al-Qurashiyyi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Ini dari sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam. Jadi termasuk sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam adalah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ahadil asyarah al-masyhud lahum bil jannah, termasuk 10 orang yang dipastikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu Bapak-bapak Ibu-ibu, ketika di dunia Nabi sudah memastikan beberapa sahabat yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terkenal 10 orang. Kenapa 10 orang ini terkenal? Karena 10 orang ini di satu hadis, di satu tempat, di satu kejadian Nabi Muhammad SAW menyebutkan mereka 10-10-nya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi duduk di masjid dan Nabi katakan, apa kata Nabi? Abu Bakar fil jannah. Ini pertama. Kata Nabi, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah. Umar di surga. Artinya masuk surga. Utsman fil jannah. Utsman masuk surga. Ali fil jannah. Ali masuk surga. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Masuk surga. Talhah bin Ubaidillah. Zubair bin Awam.
Sa'ad bin Abi Waqqas, ini yang kita baca nih hadisnya. Sa'ad bin Zaid, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kata Nabi, 10 orang ini masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikenal dengan 10 sahabat yang masuk surga. Kenapa dikenal dengan nama tersebut? Karena mereka disebutkan sekaligus oleh Nabi Muhammad di dalam satu majelis, 10 ini masuk surga. Tapi apakah hanya 10 ini yang dipastikan sama Nabi masuk surga? Tidak. Ada sahabat-sahabat lain yang disebutkan sama Nabi juga masuk surga. Salah satunya Bilal. Bilal, tukang azan Nabi Muhammad SAW, itu kata Nabi, semalam aku mendengar suara telapak kaki Bilal di surga. Padahal Bilal masih hidup. Bilal masih hidup di dunia. Ini jaminan dari Nabi bahwasannya Bilal masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dari sahabat-sahabat lain yang dipastikan oleh Nabi masuk surga. Cuman kenapa terkenal yang 10 ini? Karena mereka dipastikan sama Nabi masuk surganya di dalam satu majelis dan di dalam satu hadis. Di antara 10 tadi adalah ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi Muhammad, masih keluarga Nabi besar Muhammad, termasuk yang pertama kali masuk Islam di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Ja'ani Rasulullah SAW ya'udni ama hajjatil wada min waja'in ishtaddabi. Kata beliau, ketika aku sedang haji bersama Nabi. Haji dinamakan Hajjatul Wada. Kenapa dinamakan Hajjatul Wada? Haji perpisahan. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwasannya Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah itu setiap tahun Nabi haji. Setiap tahun haji. Karena haji itu syariat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji itu bukan dimulai dari agama Islam, tapi ibadah haji itu dimulai dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang di zaman jahiliyah sebelum Islam tiap tahunnya mereka haji. Tapi ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad tidak pernah haji kecuali satu kali sebelum beliau meninggal dunia, cuma sekali. Dari beliau pindah ke kota Madinah sampai beliau meninggal 10 tahun, itu Nabi cuma haji sekali. Kapan itu? 2 bulan sebelum beliau meninggal dunia. Nabi meninggal dunia di bulan Rabiul Awal. Nah, hajinya itu Nabi Muhammad haji. Bulan hajinya Nabi Muhammad haji. Makanya dinamakan haji perpisahan, Hajjatul Wada. Al-Wada artinya perpisahan. Kenapa dinamakan haji perpisahan? Karena di situ seakan-akan Nabi mengucapkan kata perpisahan kepada seluruh umatnya. Karena yang hadir, yang ikut haji bersama Nabi di tahun tersebut kurang lebih 100.000 sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi kayak mengucapkan perpisahan kepada mereka. Makanya dinamakan Hajjatul Wada. Haji perpisahan. Nah, di sini saat ini mengatakan, ketika aku lagi pergi haji sama Nabi, aku sakit di kota Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menjengukku. Ini termasuk sunnah Nabi Muhammad, jenguk orang yang lagi sakit. Nabi Muhammad SAW terkenal, beliau kalau mengetahui ada sahabatnya yang lagi sakit, itu langsung cepat-cepat dijenguk sama Nabi Muhammad SAW. Padahal beliau Nabi, beliau orang yang paling mulia, beliau orang yang paling afdal, tapi tetap beliau menjenguk sahabat-sahabatnya yang sedang sakit. Bentuk kasih sayang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam satu hadis ada riwayat yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang mengunjungi orang yang sedang sakit,
telapak kakinya itu setiap dia melangkah ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaraknya 1 kilo, pulang 1 kilo, 2 kilo, setiap langkahnya ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Nabi, nanti di hari kiamat ada seorang hamba yang dihisab sama Allah. Apa yang Allah katakan kepada hamba tersebut? Wahai hambaku, dulu ketika di dunia aku sakit tapi kau tidak pernah menjengukku. Ini hisabnya. Omelan dari Allah. Ini hamba bingung. Ya Allah, Engkau itu adalah Tuhan, Zat yang maha suci, tidak sama dengan makhluk. Tidak mungkin Engkau sakit ya Allah. Bagaimana aku bisa menjengukmu? Apa jawab Allah? Ya fulan, wahai fulan, apakah kau tidak tahu bahwasanya suatu hari temanmu sakit, kerabatmu sakit, kau tidak menjenguknya? Apakah kau tidak tahu ketika kau menjenguknya, kau akan dapatkan aku berada di sisinya? Artinya bukan Allah yang sakit, tapi hambanya yang sakit. Tidak dijenguk oleh orang tadi, kayak dia tidak menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita punya teman, apalagi kita punya kerabat, saudara, kita dengar dia dapat musibah, kita dengar dia sedang sakit, harus cepat-cepat kita kunjungi. Ziarah orang sakit mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman ziarah orang sakit itu ada adabnya. Jangan nongkrong 2 jam. Ziarah jenguk sakit duduknya 2 jam. Akhirnya yang sakit tambah sakit. Sudah duduk yang lama 2 jam, tidak bawa makanan lagi. Buah yang sakit dimakan. Di rumah sakit ada buah, dia makan, akhirnya dia tidak bawa. Tidak. Ada adab, ada tata cara, ada etika ketika kita mengunjungi orang yang sedang sakit, yang sudah banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduk sebentar, mungkin datang, tanya bagaimana kabarnya, apa keluhannya, apa yang dia butuhkan, habis itu udah pulang. Jangan lama-lama. Disebutkan sama ulama bahwasannya mengunjungi orang yang sedang sakit tidak boleh lama karena yang sedang sakit pasti terganggu dengan kita duduk lama-lama. Jadi di sini kata sahabat Sa'ad, ketika aku lagi sakit di Mekah, lagi haji, itu Nabi Muhammad menjengukku. Fakultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, aku lagi sakit ya Rasulullah, kata Sa'ad. Kau lihat aku. Sakitnya waktu itu sahabat Sa'ad ini parah. Sehingga beliau mengira ajalnya sudah dekat. Jadi mengadu lagi sakit kepada Nabi. Nah, ini kata ulama bahwasanya ketika kita lagi sakit, tidak masalah kita mengadu. Aku lagi sakit. Selagi tidak sampai jaza. Jaza itu tidak terima dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita hanya mengadu atau kita istilahnya apa? Menyampaikan apa yang kita rasakan kepada kerabat kita, kepada teman kita, aku lagi sakit, tolong doakan, itu tidak menafikan sabar kita kepada Allah, tidak menafikan taslim, menerima kita qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang Nabi Ayub di dalam Al-Quran, apa kata Nabi Ayub? Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub mengadu kepada Allah, ya Allah, aku lagi sakit ya Allah. Aku lagi sakit. Walaupun sakitnya Nabi Ayub bukan seperti cerita yang sering kita dengar dari kita kecil dulu. Kalau cerita yang beredar bagaimana? Nabi Ayub itu sakit sampai keluar belatung dari badannya, sampai diusir dari desanya, sampai orang-orang kabur dari Nabi Ayub. Itu cerita bohong, tidak betul, tidak benar. Seorang Nabi mempunyai penyakit yang seperti itu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasannya seorang Nabi boleh sakit,
tapi dengan satu syarat. Penyakit yang tidak membuat orang kabur dari dirinya. Itu. Nabi boleh sakit karena Nabi manusia. Nabi Muhammad demam, bahkan Nabi Muhammad sempat diracuni, bahkan Nabi Muhammad sempat terkena sihir, sempat sakit itu. Tapi seorang Nabi tidak mungkin sakit yang mana penyakitnya membuat orang lain kabur dari dirinya. Nah, misalkan di zaman Nabi dulu ada penyakit virus COVID, Nabi tidak mungkin kena COVID. Begitu. Karena kalau orang COVID kan tidak mau deket-deket orang ke dia. Tidak mungkin. Mustahil seorang Nabi punya penyakit yang membuat umatnya kabur dari Nabi tersebut. Jadi jangan percaya. Dan jangan diceritakan lagi itu kepada anak cucu kita. Nabi Ayub kena penyakit sampai keluar. Ini di buku-buku cerita. Sampai keluar belatung dari badannya. Saking parah sakitnya. Itu cerita bohong. Adapun beliau sakit, betul. Di Al-Quran disebutkan, beliau sakit. Bahkan sampai bertahun-tahun beliau sakit, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub mengadu kepada Allah. Rabbi anni massani yadur. Ya Allah, aku lagi sakit. Aku terkena musibah sakit. Apakah pengaduan ini? Yang beliau katakan, menafikan bahwasanya beliau tidak sabar, menafikan beliau tidak terima dengan qadar Allah, tidak dinafikan oleh Allah, karena di ayat lain Allah katakan inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mendapati Ayub adalah orang yang sangat penyabar, kata Allah. Ayub ini kata Allah sabar, diuji oleh Allah penyakit bertahun-tahun dan dia tidak marah dengan Allah, maka dipuji Ayub adalah orang yang penyabar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di ayat lain Nabi Ayub pernah mengadukan kepada Allah bahwasanya dia kena penyakit. Jadi tidak apa-apa. Kita misalkan mengadu kepada Allah, ya Allah aku lagi sakit. Kita mengadu kepada orang tua, aku lagi sakit. Minta doanya. Kita mengadu kepada orang yang kita yakini itu orang soleh, aku lagi sakit. Mohon doanya. Tidak menafikan sabar kepada Allah, tidak menafikan bahwasanya kita tidak terima dengan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah aku lagi sakit. Apalagi sahabat Nabi, sahabat Nabi itu setiap mereka sakit, mereka datang ke dokter mereka. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu dokternya mereka. Jadi mereka selalu mengadu ke Nabi. Sakit hati, maksud sakit hati di sini sakit batin. Ada penyakit hati, ada penyakit sombong, penyakit iri, penyakit hasud, itu mereka melapor kepada Nabi. Sakit zahir, badan mereka ada yang sakit, mereka juga melapor kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi adalah dokter untuk kedua-duanya. Baik dokter secara medis atau secara dari pandangan mukjizat. Dari mukjizat, Nabi banyak menyembuhkan penyakit-penyakit sahabatnya. Dari medis, maksudnya ilmu kedokteran, Nabi juga paham. Nabi juga paham. Banyak anjuran Nabi, banyak sunnah-sunnah Nabi, ternyata di situ adalah hidup kesehatan kita. Tidak boleh minum 3 kali, tidak boleh minum sekaligus. Sunnah minum itu 3 kali napas, ternyata itulah minum yang sehat. Kalau buang air kecil, disunnahkan untuk duduk, ternyata itulah yang sehat. Minum tak boleh berdiri, ternyata itulah yang sehat. Ketika mandi jangan langsung biur, kepalanya dibasuh. Apalagi sekarang nih musim kemarau, panas airnya dingin, biur jangan. Wudhu dulu, baru basuh kepalanya. Ternyata itulah yang sehat. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengatakan di dalam satu hadis, kata Nabi, kalau kalian lagi sholat, tiba-tiba keluar lendir, keluar dahak dari tubuh kita, dan tidak bisa kita tahan, sudah keluar, kata Nabi, jangan ditelan kembali. Lepehkan, kemana? Jangan lepehkan ke masjid, tidak boleh. Kata Ustaz, lepehkan ke orang depannya, jangan. Dulu masjid dulu bukan keramik, masjid dulu tanah. Kata Nabi, lepehkan ke arah kiri
atau lepehkan ke bawah kakimu kalau masjid dulu. Atau kata Nabi, Nabi ambil serban beliau, lepehkan ke serbanmu sehingga kau simpan di situ. Kenapa? Karena kalau sudah ada dahak yang keluar, ditelan kembali, itu bakal jadi penyakit. Dan ternyata di sunnah Nabi, sudah Nabi sebutkan, kalau kita lagi sholat, lagi dalam keadaan yang suci, yang terhormat, tidak sengaja keluar lender dari tubuh kita, dahak dari tubuh kita, kata Nabi, lepehkan kemana? Ke kiri atau ke bawah kaki kita. Kalau tanah bawahnya, atau kata Nabi, Nabi ambil serban Nabi, begini kata Nabi. Nabi praktekkan. Nabi lepehkan ke serban beliau. Artinya apa? Jangan ditelan kembali. Karena itu tidak sehat untuk kalian. Lihat bagaimana dokternya, pahamnya Nabi Muhammad tentang ilmu kedokteran. Jadi sahabat Nabi sering mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau, mereka lagi sakit. Ini saat mengadu, ya Rasulullah, aku lagi sakit, wa ana dzumal, wa la yarithuni illa ibnatul li. Aku ini banyak duit ya Rasulullah, kata Sa'ad. Dan aku tidak punya ahli waris kecuali satu anak perempuan. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Apakah ya Rasulullah boleh aku berwasiat dengan 2/3 dari hartaku untuk agama? Nah, jadi sahabat Nabi itu bahkan di dalam urusan harta mereka pun mereka tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musyawarah sama Nabi. Musyawarah sama Nabi. Musyawarah sama orang yang lebih paham. Ini sekarang tidak datang ke Habib kalau lagi miskin. Habib, aku lagi miskin, bangkrut, minta doa. Pas udah kaya lupa. Pas udah kaya lupa. Lagi miskin ingat. Kalau sahabat Nabi tidak. Mereka kaya. Mereka tanya ke Nabi, ya Rasulullah, aku alhamdulillah diberikan rezeki banyak oleh Allah. Aku kemanakan hartaku ini? Sedangkan aku cuma punya satu putri. Kalau ke dia semua, kebanyakan, kata dia. Kenapa? Pengenlah buat tabungan aku di surga nanti. Apakah aku sedekah? Arti sedekah di sini artinya wasiat. Apakah aku wasiatkan ya Rasulullah 2/3 dari hartaku? Qala la, kata Nabi, jangan. Qala fasyatru, kalau begitu setengah ya Rasulullah. Setengah aku wasiatkan untuk agama, setengah lagi aku tinggalkan untuk ahli warisku. Qala la, jangan juga, kata Nabi. Qala fasulsu ya Rasulullah, kalau begitu 1/3 ya Rasulullah. Qal, kata Nabi, ats-tsulus was-tsulusu katsir au kabir. Kata Nabi, kalau 1/3 tidak masalah. Dari sini ulama mengatakan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Jadi kalau ada orang meninggal, aku wasiatkan semua hartaku untuk pondok pesantren Darul Hadis, itu tidak sah. Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena wasiat dari seorang yang meninggal, namanya wasiat itu ibu, bapak, artinya setelah meninggal baru dilaksanakan, itu wasiat. Kalau dia masih hidup, mau dia berikan ke siapapun hartanya, mau setengah, mau semua, bebas. Yang namanya wasiat akan dilaksanakan setelah dia meninggal. Itu namanya wasiat. Kalau dia masih hidup, tidak dilaksanakan. Dia meninggal, baru tadi yang dia tulis, yang dia pesan dilaksanakan. Kata ulama, tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Sisanya 2/3-nya untuk ahli waris. Kecuali kalau ahli waris yang lain mengizinkan. Oh, orang tua kami mewasiatkan setengah hartanya untuk pondok pesantren, kami semua sepakat, setuju, silahkan. Tapi kalau ahli waris satu saja tidak setuju, maka tidak boleh warisannya setengah itu diinfakkan, diwakafkan ke kemanapun. Harus cuman 1/3. Kalau 1/3, walaupun ahli waris tidak setuju, tidak pengaruh. Tetap 1/3-nya harus dilaksanakan seperti yang diwasiatkan oleh si mayyit. Kata Nabi 1/3. Dan 1/3 itu sudah cukup banyak, kata Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, innaka antadhara warathataka aghniya khairun laka min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas
wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Kata Nabi Muhammad, wahai Sa'ad, sesungguhnya ketika kamu meninggalkan, mewariskan kepada keluargamu uang atau harta, dan mereka tidak butuh minta-minta kepada orang, itu lebih baik daripada kamu tidak mewariskan apapun kepada keluargamu. Ya, artinya ketika kita punya rezeki, kita punya uang, yang harus pertama kali kita perhatikan ya keluarga kita. Kita sedekah, ada orang sedekah kemana-mana, tapi dia punya bibi miskin, dia punya paman tidak bisa makan, dia punya anak atau dia punya adik tidak sekolah, itu tidak betul. Yang pertama harus kita perhatikan keluarga kita, yang terdekat kepada kita, lebih baru yang lebih jauh, yang lebih jauh. Begitu tertib yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya lumayan panjang, insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, taufik hidayah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan